pernah mendapatkan anak dari Tania. Karena aku yang sudah mempunyai anak dari kamu, Miko. Apa dah? Kau bilang apa barusan? Di mana anak aku? Anak aku masih hidup. Ya. Jawab! Miko? Dara? Miko, kamu ngapain megang-megang Dara? Kenapa ya? Perasaan aku kayak ada yang ngeganjel. Tapi apa? Aku nggak bisa juga seenaknya nuduh mereka selagi mereka beralasan logis. Kamu ini gimana sih? Kenapa nggak diperiksa dulu sebelum Alia tadi nyalain? Maafkan saya, Pak. Tapi saya Apa? saya Mama apa-apaan sih? Kenapa Alia ditampar? Pak, Alia tuh harus dikasih pelajaran, Pak. Dia tuh selalu aja bikin Papa celaka. Alia nggak salah. Justru dia hampir celaka, Ma. Mama bisa nggak sih nggak kasar sama Alia? Alia lagi hamil. Jangan sampai Alia stres. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan kandungan Alia, Papa nggak akan pernah maafin Mama. Papa maafin Mama, Pak. Mama tuh nggak ada maksud untuk kasar ke Alia. Mama kelepasan emosi. Tadi Mama panik banget soalnya Mama lihat api gede banget mau mencelakai Papa. Mama ketakutan. Maafin Mama ya, Pak ya. Kalau Mama mau minta maaf langsung sama Alia, bukan sama Papa. Tadi Mama udah minta maaf kok sama Alia. Kasihan Alia, Pak. Gara-gara Mama panik, dia jadi kena. Mama menyesal banget, Pak. Kalau nggak terpaksa, males banget ngomong kayak gini. Ya udah, Ma. Tapi ingat, jangan pernah Mama ulang lagi. Alia itu sudah seperti anak kita sendiri, Ma. Menantu yang akan memberikan kita cucu pertama. Udah saatnya kita perhatian sama Alia. Bahasnya cucu lagi. Udah kayak Alia tuh yang paling penting aja sekarang. Ya udah, Papa mau istirahat dulu. Karena besok secara resmi, Papa akan menyerahkan villa dan perkebunan kita kepada Devan dan Alia. Kenapa sih rencanaku nyelakain Alia gagal terus? Tadi nyaris aja Papa yang celaka kena api. Belum lagi pas jalan ke sini juga nggak sengaja malah kepukul orang suruhanku sendiri. Kalian kumpulkan teman-teman kalian, harus yang banyak ya. Saya mau kalian membuat keributan. Kalian pura-pura aja buat tawuran. Dari situ kalian cari celah untuk mencelakakan menantu saya. Ini fotonya. Oke, Bu. Tapi saya mau semuanya dilakukan secara spontan ya. Saya nggak mau kelihatan itu disengaja. Oke? Nanti kalian tentukan saja titik beraksinya. Saya akan kabari kalian kalau saya udah hampir sampai sana. Oke, siap, Bu. Ini bayarannya setengah dulu. Setengah lagi nanti kalau udah selesai.
Kok cuma setengah, Bu? Kenapa nggak langsung aja? Ini kan udah pasti berhasil. Iya, Bu. Apalagi ini daerah kampung saya. Saya jamin deh, saya janji. Ini bakal berhasil, Bu. Hei, kerjain aja dulu. Nggak usah janji-janji. Ya deh, Bu. Iya, Bu. Ini uangnya. Makasih ya Bu, dapat rezeki nomplok ini. Kamu jangan senang dulu. Kamu tahu kan apa yang harus kamu lakuin? Ya, foto perempuan yang baru aja saya kasih lihat itu pokoknya biar gimana pun juga dia itu harus keguguran, oke? Ah gampang itu Bu, di sana ada jalanan licin, banyak lumutnya, apalagi beres hujan gini. Nanti saya bawa ke sana deh, biar dia jatuh Teh Soledad gebrung. Ya udah, jangan sampai gagal ya. Tenang aja sih Bu, pasti berhasil, saya janji. Semua janji berhasil, tapi kenyataannya gagal total. Padahal aku udah bayar mahal. Heran deh, udah bikin rencana berlapis, masih juga gagal terus nyelakain Alia. Kayak yang punya nyawa double-double aja dia. Masih sakit? Udah enggak kok. Aku udah gak ngerasain apa-apa. Maafin Mama ya. Aku udah gak apa-apa. Gak usah dibahas lagi tuh. Ya, tapi aku gak enak sama kamu. Aku tuh ngerasa sejak kamu menikah kontrak sama aku tuh kamu kayaknya menderita terus. Belum lagi kamu harus ngadepin marahnya Mama yang kayaknya gak suka banget sama kamu. Udah berapa kali kamu ditampar sama Mama. Tapi aku minta tolong sama kamu, tolong sabar ya. Sampai kontrak kita selesai. Aku jamin sama kamu, begitu kontrak ini selesai, hidup kamu pasti akan jauh lebih tenang dan kamu gak akan mengalami tekanan lagi dari Mama maupun dari siapapun dari keluarga aku. Tapi itu artinya aku udah bukan siapa-siapa kamu, Devan. Apa memang kamu maunya seperti itu? Kita gak lagi bersama. Alia, aku tahu kamu pasti lelah banget, jadi mendingan kamu istirahat aja. Iya. Kamu juga pasti capek kan? Ini kasurnya cuma satu. Gak ada sofa juga di kamarnya. Kita gak mungkin tidur satu kasur kan? Aku tinggal mau dempet-dempetan. Ya aku gak mungkin maksa kamu untuk tidur dempet-dempetan sama aku. Cuman, ya kalau misalnya cuma ada satu tempat tidur dan kamu lihat sendiri kan, nggak ada sofa di sini, ya nggak mungkin juga kan salah satu dari kita tidur di lantai, nanti yang ada malah masuk angin. Ya udah deh. Kalau misalnya emang nggak bisa, kamu di sini aja. Aku tidur di sofa di ruang tamu aja. Jangan, masa kamu tidurnya di sofa depan? Nanti kalau mama sama papa lihat gimana? Yang ada malah curiga. Kamu ngapain ngeliatin aku kayak gitu? Gak apa-apa. Yaudah, kalau gitu aku keluar dulu ya. Kamu kemana? Mau ngapain? Kok malah keluar? Aku mau jalan-jalan aja. Aku belum ngantuk kok. Nah, kamu istirahat aja.
Halo Bu. Denger ya, kalian itu udah gagal. Saya nggak akan lunasin pembayarannya karena menantu saya masih baik-baik aja. Tapi Bu, Kalau kalian mau saya lunasin pembayarannya, kalian harus jalankan lagi tugas dari saya. Dan kali ini jangan sampai gagal. boleh. Kali ini kami nggak akan gagal. Emangnya apa yang harus kami lakukan kali ini? Oke Miko, malam ini akan menjadi malam yang indah buat lo dan Tania. Dan gue udah siap menjadi ayah. Dan Tania akan hamil anak lo. Tania juga udah siap kelihatannya. Sayang. Kamu udah siap? Udah. Kamu? Aku udah siap punya anak dari kamu. Pasti sekarang Tania dan Miko lagi mesra-mesraan di dalam kamar. Harusnya aku yang bermesra-mesraan dengan Miko. Aku gak akan pernah ikhlas Tania merebut Miko dari aku. Kenapa sih? Gue gak bergairah sama sekali. Ada apa ini? Kamu kenapa? Kamu gak bisa ngelakuin. Sayang, aku minta maaf ya. Ya mungkin karena aku canggung sama kamu. Karena kita sudah lama banget gak pernah berhubungan. Aku minta maaf ya. Kita coba lagi sayang ya. Oke, aku akan usaha. Miko, kamu bilang kamu niat mau perbaikin hubungan supaya kita bisa punya anak. Di saat aku udah buka diri tapi kamu malah kayak gini. Tania. Aku serius mau punya anak dari kamu. Aku mau, Tania. Oke, kita coba lagi sayang ya. Coba apa, Miko? Coba kalau terpaksa itu percuma. Kamu kira kalau kita ngelakuin sesuatu secara terpaksa akan membuahkan hasil? Enggak. Aku udah capek, Miko. Selama ini aku udah coba buat buka diri, tapi kamu malah kayak gini. Sayang. Tania. Ah! Ini kenapa jadi ribet banget ya cuma perkara tidur? Masa tidur di sini sih?
Bu Tania, saya ganggu ya? Kamu habis nangis? Tadi saya mau ngajakin ngobrol, cuman kalau misalnya mood kamu lagi nggak bagus, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, Bu. Saya lagi sedih aja. Karena saya habis diteror sama mantan saya. Saya capek. Capek perasaan saya diginiin terus. Aku harus bisa pengaruhin Tania supaya dia nggak kembali ke Miko. Barusan aku tangisin Miko. Dikirain dia lagi tidur bareng sama Tania. Aku justru seneng banget kalau Tania ada di sini. Jadi aku nggak kepikiran Miko lagi. Tapi nggak apa-apa, Bu. Saya bersedia kok untuk temenin Ibu. Ya, siapa tahu saya juga bisa ngelupain soal mantan saya. Yaudah kalau misalnya kamu nggak keberatan, kita ngobrol di luar aja yuk, biar suasananya lebih fresh. Boleh? Oke. Jadi kalau gitu saya ganti baju dulu. Iya, ya, silakan. Kayak ada yang aneh deh. Segitu banyak kejadian yang udah bikin Alia celaka. Tapi kenapa kandungannya baik-baik aja ya? Apa jangan-jangan dia bohongin keluarga Om Baldi kalau dia itu hamil? Enggak. Aku harus cari bukti nih. Kalau sampai aku bisa buktiin Alia itu nggak hamil, Alia pasti akan ditendang dari keluarga Devan. Dan perjodohan aku dengan Devan pasti akan diteruskan. Devan? Dia ngapain ya sendirian di situ? Mending aku kesana aja. Kenapa sih, Miko? Kenapa sampai sekarang lu gak bergairah sama Tania? Kenapa?
aku teh malah nggak bisa tidur ya? Di luar pasti dingin. Tuh kan benar. Devan pasti bingung mau tidur di mana malam ini. Jadi nggak enak aku. Aku teh yakin Devan sengaja duduk di luar supaya aku bisa tidur duluan dengan nyaman. Mendingan aku keluar aja deh. Minta Devan supaya masuk kamar aja. Kasihan dia di luar. Pasti dingin banget. Suara apa itu? aja. Lu tahu nggak kamarnya di mana? Kalau kata Bu Helsi, anak itu ada di lantai 2, kamarnya paling pojok sebelah kanan. Suara apa itu ya? Kayak ada suara ribut-ribut. Iya, kayak ada yang ribut. Mama. Apa sih, Pak? Mama dengar nggak? Seperti ada suara ribut-ribut, Ma. Mama dengar kan? Itu. Pak, Mama nggak dengar apa-apa, Pak. Papa salah dengar kali, Pak. Mungkin Papa cuma mimpi, udah Pak tidur lagi, Pak. Enggak, Mama. Enggak, Ma. Coba. Mama dengerin dulu, Ma. Tuh, kan? Ma, itu ribut, Ma. Papa nggak salah denger. Papa mau kemana? Papa mau kemana? Jangan, Pak. Jangan, Pak. Mama takut, Pak. Makanya Mama nggak usah ikut ya. Mama tunggu di sini. Biar Papa cek dulu. Enggak. Jangan, Mama. Sebentar, Ma. Nggak apa-apa. Mama tunggu sini aja. Papa. Tunggu sini, Ma. Papa. Si Papa, Ma.
Papa. Diam! Udah cepat! Diam! Dia bantu! Alia? Mana Devan ya? Itu rame-rame. Suara apa ya rame-rame ya? Mereka siapa? Aku nggak tahu, Devan. Kayaknya mereka rampok. Mereka berantem sama siapa ya? Sama maling. Alia kok bisa berantem sih? Jangan-jangan dia bohong soal kehamilannya. Semoga Devan gak kenapa-kenapa. Devan! Lu tuh nggak tahu apa-apa. Pergi lo dari sini. Jangan ikut campur lu. Ajar! Lu kan dari tawuran itu. Lu ngapain di sini? Biar aja sekalian Alia tuh yang celaka. Jangan sampai Devan kenapa-kenapa. Ma. Ya ampun, ada apa lagi nih? Ya, Devan. Ada apa ini? Kalian kan orang-orang dari tempat tawuran. Mau ngapain kalian di sini, hah? Papa mau apa? Papa mau ngapain? Sebentar, Ma. Papa mau telepon polisi dulu, Ma. Aduh, kalau sampai orang suruhan aku ketangkep, bisa-bisa kebongkar semua. Mereka bisa bilang kalau aku yang nyuruh. Halo, Pak Polisi. Ada orang nggak dikenal, Pak, masuk villa saya. Dan mereka menyerang anak saya, Pak. Alamatnya di jalan Bougainville nomor 103, Villa Arunika, Pak. Cepet, Pak, kesini, Pak. Tolong, Pak.
Lepasin teman gua! Devan. Lepasin! Bagus, kalau bisa. Sekalian aja Alia nggak selamat. Tapi mereka harus lakukan sebelum polisi datang. Devan. Devan. Lepasin istri saya. Kalian mau apa kasih tahu aja, saya pasti bisa kasih. Kalian dengar kan apa kata anak saya? Kalian minta apa aja kita turutin. Lepasin dia. Diam! Diam di situ! Cepet bawa kabur. Lelet banget sih kalian. Ayo. Devan. Diam. Tolong. Jangan bawa istri saya. Devan, tolong. Devan. Tolong. Jangan bawa istri saya. Kalian mau apa kasih tahu aja, saya bisa kasih kok. Hei, dengar kan? Devan, tolong. Hei! Tolong! Bu, tadi katanya Bu Tania mau ngobrol sama saya. Kok malah diem aja? Gimana ya? Saya sebenarnya lagi bingung banget sama Miko. Belakangan ini sikapnya dia udah berubah banyak. Makin romantis, makin perhatian, makin sayang banget sama saya. Dan Miko juga kelihatannya serius memperbaiki hubungan rumah tangga saya dengan dia. Dan itu yang bikin saya siap untuk punya anak dengan Miko. Oh, ya bagus dong Bu. Harusnya Ibu kan bahagia, bukan sedih. Ya itulah. Tapi Miko nggak bisa melakukan itu ke saya. Maksudnya? Kayaknya Miko masih ingat sama selingkuhannya. Supaya dia nggak bisa itu. Kamu paham kan? Sabar ya Bu. Sabar ya Bu Tania. Pesona seorang Dara ternyata sangat menancap di hati Miko. Bagus. Ini kesempatan emas buat aku. Aku harus bisa mempengaruhi Tania supaya dia minta cerai dari Miko. Bu, kita ini sama-sama perempuan. Jadi saya sangat mengerti sekali perasaan ibu seperti apa. Perempuan itu memang lemah, Bu. Tapi kita harus bisa memperjuangkan kebahagiaan diri kita sendiri. Kalau bukan diri kita sendiri yang melakukannya, siapa lagi? Kita nggak bisa berharap dengan siapapun, sekalipun dengan pasangan kita. Maaf, aku di sini nggak bermaksud ikut campur urusan rumah tangga ibu.
Tapi semenjak saya kenal sama Ibu Tania adalah sosok wanita yang lembut, baik, tulus. Seharusnya Bu Tania itu mempunyai laki-laki yang jauh lebih baik. Yang bisa mencintai ibu, yang bisa menghargai ibu, yang bisa memperhatikan ibu, bisa melindungi ibu. Karena ibu tuh berhak untuk bahagia. Maaf, saya nggak ada maksud untuk ikut campur urusan rumah tangganya ibu. Ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama ibu. Apakah ibu bahagia menjadi istri Pak Miko? Apakah ibu bahagia dengan pernikahan ini? Kenapa muka ibu seperti lucu? Ibu nggak bahagia menjadi istrinya Pak Miko? Kalau memang itu jawabannya, sebaiknya ibu mencari laki-laki yang lebih baik dari Pak Miko, Bu. Ibu berhak bahagia kok. Ibu itu orang yang baik. Saya yakin ada laki-laki yang jauh lebih baik dari Pak Miko yang mau sama ibu. Buat apa ibu pertahankan pernikahan dengan Pak Miko kalau ibu sendiri tidak bahagia? Percaya sama saya, Bu. Diam! Cepat! Bukain pintunya! Masuk! Pak, aku harus kejar mereka, Pak. Papa ikut, Papa ikut. Ayo, Papa di rumah aja, Papa di rumah aja. Papa, Devan! Devan, jangan bawa Papa, Devan! Ya? Devan, jangan bawa Papa, Devan! Devan, jangan bawa Papa, Devan! Lagi-lagi Papa dalam bahaya! Siapa kamu? Kamu masih gelandangan ya? Pergi kamu dari sini! Pergi! Dara, pulang yuk. Ayo. Yes, kesempatan aku yang bagus untuk manfaatin Tania. Maaf, Mas. Oke, nggak apa-apa. Bu, mohon maaf ya Bu ya, tadi saya kesandung meja. Iya, nggak apa-apa. Ayo pulang. Ya. Devan, ayo cepat lagi! Jangan sampai mereka lolos! Devan, ayo. Papa nggak mau terjadi sesuatu sama Alia dan calon bayinya. Iya, Pak.
Semoga Alia dan janin dalam kandungannya selamat dari kejadian ini. Sebenarnya apa yang kalian mau? Kenapa kalian culik saya? Kamu gak usah banyak ngomong. Suami dan mertua saya nggak mungkin diem aja. Kalian pasti nggak akan lolos. Tolong kalian jangan macem-macem. Lu yang jangan macem-macem. Lu nggak lihat episode ada di mana? Hah? Udah cepet. Ayo Devan, ayo. Halo, halo Pak. Pak, sekarang Pak, mantu saya dibawa kabur sama orang yang nggak dikenal tadi Pak. Tenang Pak, saya sudah melacak keberadaan Bapak. Saya dan tim sudah dalam perjalanan Pak. Kami sudah dekat Pak. Iya Pak, cepat Pak. Di jalan Puspa Asri Pak. Iya. Tolong ya Pak ya, cepat Pak ya. Bapak tetap tenang ya. Kami hampir tiba. Makasih Pak. Devan, ayo cepet Devan. Itu mereka tuh. Iya Pak. Ayo lebih cepat lagi tuh mobil udah mepet kita. Pak, pegangan Pak. Aku paksa mereka berhenti Pak. Iya. Papa udah pegangan nih. Kamu lakuin aja sekarang, cepetan, ayo. Alia, sini Alia. Devan, Berani banget kalian nyulik istri saya. Devan, hati-hati. Alia! Devan gimana ini Devan? Pak, bangun Pak. Papa bangun Pak. Bangun Pak. Bangun Pak. Jangan bergerak. Berhenti, jangan bergerak. Jangan bergerak. Pak. Bangun Pak. Devan, panggil ambulans sekarang. Pak, bangun Pak. Alia mohon bangun Pak. Bangun Pak. Ada apa dengan pasien? Pasien mengalami luka pukul di bagian belakang, Dok. Oke, siapkan tensinya. Baik, Dok.
takut banget Papa kenapa-napa. Aku takut terjadi sesuatu sama Papa. Tenang, Papa kuat kok. Papa pasti kuat. Tapi Papa jadi kayak gini tuh gara-gara aku. Ini semua salah aku. Kamu jangan mikir seperti itu. Ini kan bukan salah kamu. Tapi gara-gara Papa nolongin aku, Devan, Papa jadi kayak sekarang. Tenang. Devan! Gimana keadaan Papa? Gimana Papa? Masih di UGD, Ma. Kurang ajar ya kamu ya, Alia ya. Makin lama, kamu tuh makin keterlaluan ya. Lagi-lagi kamu bikin suami saya celaka. Mau kamu apa sih? Hah? Kamu mau menghancurkan keluarga saya? Iya. Ma, Alia nggak pernah punya niat jahat sama keluarga Mama. Bohong! Kamu itu pembawa malapetaka. Cukup, Ma. Alia nggak salah. Mama tolong dong jangan kasar terus sama Alia. Terus aja kamu belain dia. Hah? Jelas-jelas ini udah yang kesekian kalinya Alia bikin Papa celaka. Nah, tapi jelas-jelas Alia nggak salah. Terus salah siapa? Hah? Udah deh, jangan mentang-mentang Alia ini istri kamu. Terus kamu tutup mata kamu atas apa yang udah dia lakukan ke Papa. Kamu sadar, Devan. Kamu buka mata kamu. Lihat keadaan Papa sekarang. Mama buka mata Mama juga dong. Mama lihat sendiri kan. Ada rampok-rampok yang masuk ke villa kita dan nyandra Alia. Kalau posisinya dibalik gimana? Kalau Mama yang disandra, apa iya Mama masih akan salahin Alia juga? Pokoknya, aku nggak akan maafin siapapun yang udah jahatin Alia maupun Papa. Devan, udah Devan. Gak usah diperpanjang. Aku nggak mau ada keributan di sini. Ini rumah sakit. Gua mau punya anak. Gua mau punya anak. Gua mau punya anak. Woi, Mas. Hati-hati dong lu. Lu kalau mabok jangan rese. Tahu nih orang nih. Nakal banget sih. Security! Sudah. Jangan bikin keributan. Keluar. Biasa. Lepasin gua. Lepas. Gua bisa jalan sendiri. Dokter. Keluarga Badri. Ya, gimana kondisi suami saya, dokter? Alhamdulillah pasien sudah sadar, Bu. Dan tidak ada luka yang serius di kepalanya. Cuma di tengkuknya ada sedikit memar, mungkin kena benda tumpul. Tapi sebaiknya Bapak harus diobservasi dulu di ruang rawat untuk memastikan kondisinya stabil, baru diperbolehkan pulang. Oke dok, gimana baiknya aja. Yang penting suami saya bisa segera pulih ya dok. Maaf dokter, boleh kami masuk ke ruangannya untuk cek kondisi Papa saya? Oh boleh, silakan. Ayo Devan. Papa, gimana kondisi Papa? Alhamdulillah, Ma. Kondisi Papa sudah baikan. Alia, gimana kondisi kamu dan janin yang ada di kandungan kamu? Alia
Alia baik-baik aja kok, Pak. Pak, nggak perlu terlalu khawatir soal Alia. Sekarang Papa fokus ke kondisi Papa biar Papa cepat pulih. Ya, dokter. Alia, mantu saya ini sedang hamil. Dan tadi perutnya sempat kena pukul sama orang-orang jahat. Tolong pastikan kandungannya baik-baik aja, dokter. Alia, sebaiknya kamu perutnya di USG aja ya. Karena sejak positif hamil, kamu kan belum pernah di USG kan? Biar nanti dipastikan usia kandungan kamu itu sudah berapa minggu, ya? Ih, Papa, masih aja perhatiin Alia sampai segitunya. Padahal Papa sendiri lagi sakit gara-gara melindungi Alia. Aku sampai frustasi karena rencana aku gagal lagi. Malah lagi-lagi Papa yang celaka karena rencana aku. Saya sarankan Ibu Alia segera diperiksa oleh dokter spesialis kandungan. Biar memastikan semuanya aman, Pak. Iya, dokter. Tolong dibantu ya, dokter ya. Mari Bu Alia, silakan ikut saya. Permisi ya, Pak. Iya. Papa saya baru aja keluar dari rumah sakit karena dia kena serangan jantung. Jadi, saya dan istri saya kami mohon kepada dokter. Tolong dokter merahasiakan hal ini. Demi kebaikan keluarga kamu. Pak, Bu, maaf, saya tidak bisa mengingkari etika profesi saya sebagai seorang dokter. Tolong dibantu ya, dokter ya. Mari Bu Alia, silakan ikut saya. Permisi ya, Pak. Iya. Permisi, Pak. Bapak dipindahkan ke ruang rawat ya. Baik. Ayo, Pak. Hati-hati ya, Pak. Iya, Ma. Tadi saya bantu? Iya. Ya. Suster, biar istri saya aja yang dorong. Oke, baik. Silakan. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Iya, makasih ya. Mah, Papa pengen ngelihat Alia di dokter kandungan. Papa udah gak sabar pengen tahu hasil USG-nya, Mah. Oke, Pak. Ayo, Mah. Maafin kesalahan aku, Pak. Aku nggak nyangka kebohongan aku dan Alia akan berjalan sejauh ini. Bu, Pak, mari ikut saya. Baik. Ibu,
dari hasil pemeriksaannya, tidak ada tanda-tanda kehamilan yang terlihat. Jika sebelumnya ibu positif hamil, mungkin kita akan lakukan tes pack ulang lagi untuk biar lebih pasti lagi. Dok, saya sebetulnya tahu. Saya memang gak hamil. Orang tua saya, terutama papa saya, dia salah paham. Dia mengira bahwa istri saya hamil. Dan kami berdua nggak tega untuk meluruskan kesalahpahaman itu karena kita takut nanti kondisi papa saya akan drop kalau dia sampai tahu yang sebenarnya. Karena dokter harus tahu, papa saya baru aja keluar dari rumah sakit karena dia kena serangan jantung. Jadi, saya dan istri saya kami mohon kepada dokter. Tolong dokter merahasiakan hal ini. Demi kebaikan keluarga kami. Pak, Bu, maaf, saya tidak bisa mengingkari etika profesi saya sebagai seorang dokter. Dan saya tidak bisa ikut menutupi hal sebesar ini. Semoga calon cucuku selamat. Ya Allah, jangan sampai terjadi hal yang buruk sama calon cucu hamba, ya Allah. Semoga aja Alia keguguran. Calon bayi itu gak boleh selamat. Papa kok bisa ada di sini? Papa kan harus istirahat, Pak. Dokter, gimana keadaan mantu saya dan calon janinnya? Papa Bali pasti terpukul banget dengar dokter kasih tahu yang sebenarnya. Ini semua salah aku. Kondisi Bu Alia baik-baik aja ya. Hanya Bu Alia masih harus cukup istirahat. Keadaan janinnya seperti apa? Devan, itu apa? Itu hasil USG-nya. Ya, sini, Papa lihat. Devan, sini kasih Papa lihat. Sini. Sikap Devan dan Alia kok kelihatan aneh ya? Apa jangan-jangan ada kabar buruk yang selama ini aku inginkan?
Sini, Devan. Ini gimana, Ma? Dokter, ini hasil USG-nya gimana ya? Maaf Pak, Bu, hasil USG-nya membuktikan bahwa kandungan Ibu Alia tidak ada janin. Nggak mungkin dong, dokter. Alia mantu saya ini hamil kok. Maaf Pak, menantu Bapak tidak hamil. Dokter, pasti ada kesalahan. Mantu saya ini keguguran atau apa? Tolong jelasin dong sama saya. Apa yang terjadi? Pak, mohon maaf, saya harus segera menangani pasien. Permisi. Permisi Bu, Pak. Devan, Alia, ini nggak mungkin. Kita ke rumah sakit lain, kita periksa ke alat yang lebih canggih. Pasti hasilnya berbeda. Ini salah kok. Pak. Kalian minta maaf sama Papa. Sebetulnya Alia memang gak hamil. Hasil USG itu benar adanya. Alia minta maaf.